Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, ya teman-teman ya. Sudah pada tahu nggak nih? Nggak mau melawan Gibran dalam Pilpres 2029 mendatang. Karena jelas ya, takut kalah. Dan memang sudah bisa dipastikan mereka akan kalah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Partai Kebo mendesak agar aturan dalam pemilu 2029 mendatang diubah. Ada. Giliran udah di depan mata kalah ya. Aturan minta diubah. Giliran dulu menang Jokowi ketika diusung oleh Partai Kebo, diem-diem aja. Koclak. Aduh, kalian tahu siapa yang mendesak agar aturan pemilu 2029 itu diubah? Coba tebak. Iya, benar. Pak Uban. Yaitu seorang mantan calon capres gagal ya dengan perolehan suara hanya 16%. Aduh. Hei Uban, kalau kau ingin menang, semir dulu rambutmu ya, baru nanti kau akan dipilih oleh rakyat. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan undang-undang paket pemilu ini agar kita tidak terlambat. Kita mengidentifikasi dari konstrain waktu bahwa kalau kita terlambat, nanti problemnya akan cukup rumit di belakang karena terlalu banyak yang harus disesuaikan di tengah adanya putusan MK dan kemudian political interplay antar partai-partai dan kita butuh lobby segera. Nah, sebenarnya rekomendasinya sudah disiapkan Pak oleh tim? Sudah. Tentu bukan rekomendasi poin per poin, kita juga menyiapkan stand position PDI Perjuangan, tapi kita juga membaca apa yang menjadi sikap masing-masing partai khususnya yang ada di DPR gitu ya, sehingga kita akan bisa mendiskusikan dengan mereka. Kalau ini lobbynya bisa dilakukan lebih cepat, maka insya Allah sih tidak akan ada persoalan di belakang. Tapi kalau ini dibahas berlarut atau bahkan belum ada agenda apapun, ini akan berbahaya untuk penyiapan RUU berikutnya. Saya baru kali ini ya bertemu dengan orang yang menurut saya itu jauh api dari panggang gitu loh. Sebetulnya sih bukan orangnya. Saya baru tahu ini ada partai yang isinya semuanya itu adalah orang yang kalau bacot itu jauh api dari panggang. Ya coba aja kita putar lagi apa yang disampaikan oleh Pak Uban barusan, ya kan? Kok bisa-bisanya ya mendesak agar dilakukan revisi undang-undang pemilu dan minta dipercepat. Gara-garanya apa? Udah bisa ditebak lah. Takut ngelawan Gibran 2029 mendatang. Kalau kau ngelawan Gibran, Ban, ya. Uban, kalau kau ngelawan Gibran 2029 mendatang, kau tidak hanya akan mendapatkan suara 16%, kau mendapatkan 0,6%. Gak percaya, coba aja ya. Lanjut. Saya heran ngelihat si tukang fitnah ini semua kawan. Atau yang penyakit hati ini terhadap Pak Jokowi dan Pak Gibran. Kenapa saya heran? Ya kan? Mereka kan mengatakan bahwa Gibran itu pelangak-pelongok katanya. Pak Jokowi itu tidak tahu apa-apa katanya, nggak bisa kerja. Tapi semua lawan politik beliau ketakutan sama Pak Jokowi dengan Wapres Gibran. Kenapa ketakutan ya? Mungkin Bapak Jokowi dengan Wapres Gibran itu membuat mereka nanti tidak bisa
mencalonkan di tahun 2029. Soalnya apa? Mikir mereka tidak akan ada yang milik kita nanti katanya. Terus orang itu ngumpul. Apa yang kita buat rencana kita untuk menjatuhkan Pak Gibran dengan Pak Jokowi ini. Terus dibuat mereka narasi-narasi busuknya macam-macam, semua gagal. Goreng sana, digoreng sini, balik sana, balik sini, tetap tidak kering-kering. Jadi apa kawan gorengannya itu? Menjadi mentah, basi dan busuk, bau lagi. Itu kawan. Kenapa mereka menggoreng-goreng terus? Karena mereka ini tidak mampu bersaing dengan Bapak Jokowi. Jelas tidak mampu. Karena nama Bapak Jokowi itu sangat harum di kalangan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sayangnya itu loh sama rakyat. Kinerjanya itu sangat luar biasa. Terbukti. Walaupun beliau presiden tetap beliau belusukan. Itu yang disukai oleh rakyat Indonesia ini sama Bapak Jokowi. Makanya sampai kapanpun kami rakyat Indonesia yang bijak ini tidak akan pernah lupa dengan nama Bapak Jokowi. Kemana beliau melangkah, maka kesitulah langkah kami pendukung setianya ini. Itu pastinya. Sekarang Bapak Jokowi mau keliling ya. Keliling negara Indonesia. Karena apa? Bapak Jokowi mau keliling. Dipesan sama rakyat Indonesia. Pak, datanglah ke daerah kami. Kami udah kangen, kami udah rindu. Makanya Bapak Jokowi niat mau keliling. Bukan mempromosikan partai PSI. Tanpa tidak dipromosikan pun partai PSI, jelas nanti di tahun 2029 sudah menjadi partai besar. Percaya deh, itu tidak akan bisa diganggu gugat. Ya. Karena di dalam partai tersebut ada Bapak Jokowi. Tentu pendukung setia Bapak Jokowi yang 70% ini akan ikut ke partai PSI. Ya, saya juga ya. Udah terus menerus. Baik di mana saya bicara di dalam sosmed ini sudah saya jelaskan itu terus. Kita harus besarkan partai PSI di tahun 2029. Partai PSI lambang gajah. Karena partai inilah nanti membuat kita rakyat menjadi bahagia. Kemiskinan yang ada di bangsa kita ini bisa nanti menjadi hilang. Ya, tidak akan ada lagi nanti kemiskinan. Pasti kita diperhatikan apabila partai PSI menjadi partai besar. Percaya deh. Karena di dalam partai tersebut semua orang-orang baik. Bukan seperti tuduhan tompel. Partai PSI partai pembela bangsa katanya. Partai PSI adalah menyatukan rakyat Indonesia dan bangsa ini. Disatukan, bukan dipecah. Ya. Karena Bapak Jokowi itu penyayang. Bapak Jokowi tidak pilih kasih ke siapapun. Seluruh rakyatnya disayangi. Ya, tapi kalau yang memfitnah dan menghina, yang selalu merendah-rendahkan Bapak, jangan disayangi Pak. Itu perlu dikasih pelajaran, harus dikandangin. Supaya bisa menjadi pelajaran ke depan untuk anak-anak bangsa ini. Harus dikasih kandang, supaya mereka di dalam kandang itu bisa merenungi dan memikirkan apalah kesalahan kami ini, makanya kami dikandangin. Jadi mereka mungkin bisa nyadar
di dalam kandang tersebut. Jadi harus dikandangin ya Pak, jangan dikasihani ya Bapak Jokowi. Si tukang fitnah ini semua harus dikandangin, kandangi mereka supaya menjadi efek jerah. Orang melakukan hinaan, fitnaan, dan pencemaran nama baik terhadap siapapun itu nanti. Itu. Jadi tidak usah dikasihani si tukang fitnah ini semua. Kalau benar-benar Bapak Jokowi sayang sama mereka, harus dikandangin supaya jauh lebih baik pikirannya, supaya setan-setan yang di dalam hatinya dengan di dalam otaknya itu supaya bisa lepas. Seperti itulah saran dari saya. Oke, salam dari pembela kebenaran. Karena saya ini seorang ibu rumah tangga yang paham dengan kebenaran dan tahu apa yang dikerjakan Bapak Jokowi selama beliau memimpin. Sangat luar biasa, the best. Oke? You understand? Salam. Ya itulah ya, karena takut melawan Pak Jokowi sebetulnya, Jokowi efek yang saat ini menurun ke Gibran, ya kita harus sadar dirilah dan mengakui bahwa Gibran itu baik di mata masyarakat ya semata-mata karena Pak Jokowi, ya toh? Kan seperti itu awalnya, walaupun setelah berjalannya waktu ya Gibran bisa menunjukkan jati dirinya dan memang layak untuk dipilih oleh rakyat Indonesia. Nah, mereka ini sangat ketakutan jika 2029 mendatang Gibran itu mencalonkan diri sebagai calon presiden. Jadinya Jokowi difitnah, Gibran difitnah, aturan pemilu minta diubah, apalagi yang kurang? Udah semua usaha kalian lakukanlah, padahal cuma sepele loh. Kalau ingin menang melawan Pak Jokowi, kalian harus lebih baik dari Pak Jokowi. Udah titik, gitu aja. Lanjut. Setakut inikah PDIP sama Pak Jokowi? Sampai Pak Jokowi membuat rencana akan keliling Indonesia, disuruh sambil bawa ijazah. Ngapain bawa ijazah? Masyarakat udah pada percaya Pak Jokowi ijazahnya asli. Udahlah, nggak usah bahas-bahas ijazah lagi, udah basi ini itu. Setakut inikah dengan Pak Jokowi? Bukan hanya takut ya, termencret-mencret itu, termasuk si mantan wakil gubernur Jakarta ini. Jokowi mau turun gunung ya, menyapa rakyat karena memang banyak sekali undangan ya secara fakta ya kita ketahui bersama. Selama ini selalu rakyat yang mendatangi Pak Jokowi ya di kediamannya di Solo. Tentu Pak Jokowi inginlah sekali-kali tidak rakyat yang mendatangi rumahnya, tetapi Jokowi yang mendatangi rumah rakyat gitu kan. Coba bayangin siapa yang paling sibuk? Kebo. Kebo, hubungannya apa dengan Jokowi turun gunung? Aduh. Lanjut. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Kan itu. Jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Nah, ya. Coba bayangin. Kader Partai Kebo bacotannya dibantah oleh kader Partai Kebo yang lain yang justru lebih senior. Jangan kau minta Jokowi menunjukkan ijazahnya dan membuktikan ijazahnya asli. Kau yang menuduh palsu itulah yang harus membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Paham gak kalian? Koclak. Aduh, lanjut.
Aneh nih, PDIP kok kayak kebakaran jenggot gitu ya? Gara-gara Pak Jokowi mau safari politik, kok bisa-bisanya ngaitin safari politik Pak Jokowi sama isu ijazahnya? Padahal PDIP bilangnya sih nggak takut ya. Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat 30 Mei lalu. Jarod negesin partainya nggak merasa terancam sama safari politik Pak Jokowi. Menurut dia, kalau Pak Jokowi mau keliling Indonesia, itu hak dia dan gak bakal bikin PDIP melemah. Bahkan Jarod bilang justru kader PDIP bakal makin solid menghadapi dinamika politik yang ada. Justru dengan dia turun ke beberapa wilayah itu, partai kita semakin solid, kata Jarod. Tapi setelah mengatakan itu, bisa-bisanya Jarod komentar tentang ijazah Pak Jokowi. Katanya kalau Pak Jokowi mau turun ke masyarakat, mestinya selesaikan dulu masalah ijazahnya. Biar masyarakat yakin dan isu ini nggak terus jadi bahan perdebatan. Menurutnya, cara paling gampang mengakhiri polemik itu ya dengan nunjukin ijazah asli ke publik. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan kepada Anda, kata Jarod. Dan ternyata serangan itu bukan cuma dari Jarod, juga datang dari Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi 13 DPR, Andreas Hugo Pareira. Menurut Andreas, Pak Jokowi sebaiknya sekalian bawa ijazah saat safari politik, karena isu itu masih menyita perhatian publik dan dianggap belum selesai. Di sisi lain, Pak Jokowi memang berencana ngelakuin safari politik pada Juni 2026. Sejauh ini baru ada 3 provinsi yang diumumkan, yaitu Lampung, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat. Menurut Ketua DPP PSI Bestari Barus, safari ini dilakukan karena Pak Jokowi sudah pulih kesehatannya, sekaligus mau memenuhi undangan masyarakat, tokoh daerah, relawan, dan kader PSI di daerah. Agendanya juga cukup banyak, mulai dari silaturahmi dengan masyarakat, ketemu relawan pendukung Jokowi, mengunjungi pengurus PSI di daerah, konsolidasi politik PSI menuju 2029, sampai meninjau hasil pembangunan yang pernah dikerjakan saat menjabat sebagai presiden. Kenapa 3 provinsi itu yang dipilih? Karena daerah-daerah itu termasuk yang paling cepat mengundang Pak Jokowi. Selain itu, Pak Jokowi juga punya hubungan historis dengan berbagai proyek pembangunan di wilayah tersebut. Terus, apa Pak Jokowi bakal keliling Indonesia? Bisa jadi iya. Tapi sampai sekarang belum ada jadwal resmi lengkap yang diumumkan. Kalau dilihat secara umum, safari politik itu hal yang normal dan sah-sah aja dalam demokrasi. Mantan presiden ya boleh-boleh aja keliling, ketemu masyarakat atau silaturahmi politik. Bahkan di banyak negara juga begitu. Mantan presiden tetap aktif, kasih masukan, bangun organisasi, dukung partai, atau turun langsung ke masyarakat. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau lagi bahas safari politik, kok tiba-tiba dikaitin sama isu ijazah? Hubungannya di mana? Apalagi UGM dan Bareskrim udah bilang kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Terlepas Pak Jokowi mau nunjukinnya di pengadilan dan gak mau nunjukin ke publik, itu kan hak dia juga. Lagian kalau ditunjukin ke publik pun belum tentu polemiknya selesai. Bisa aja besok-besok masih ada yang bilang kurang ini, kurang itu. Jadi belum tentu juga jadi solusi. Harusnya kalau memang PDIP nggak takut sama safari politik Pak Jokowi, ya udah nggak perlu bawa-bawa lagi polemik ijazah ke pembahasan safari politik. Karena dalam politik, lawan yang dianggap nggak berpengaruh biasanya nggak terlalu dibahas terus-menerus. Kalau masih terus dibahas berarti ya. Jadi udahlah, PDIP jangan ikut-ikutan Roy Suryo CS ya. Lucu nggak teman-teman? Lucu menurut saya apa yang disampaikan oleh netizen ya melalui konten yang baru saja kita saksikan ini. Ada pihak ya, sebut saja Partai Kebo gitu ya. Ya mukanya memang muka badak ya, muka badak cap kebo gitu. Mengaku tidak khawatir dengan turun gunungnya Pak Jokowi. Ya memang nggak perlu khawatir, ngapain ya kan? Kan nggak ada hubungannya. Pak Jokowi itu turun gunung menemui ya kan rakyat-rakyat yang selama ini mendukung dirinya, yang mengundang dirinya. Kan nggak bersinggungan dengan Partai Kebo. Jadi wajarlah Partai Kebo itu tidak merasa khawatir dan tidak merasa takut. Tapi faktanya apa? Ngomong nggak khawatir, ngomong nggak takut, tapi paling sibuk. Aduh, Kebo. Lanjut. Ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan
untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja saya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda. Gitu. Hah? Pak Jarod mau nunjukin ijazah? Silakan ya Pak. Gak penting. Kalau Pak Jokowi presiden ke-7, ya kan? Wali kota 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Lah Bapak, oke lah Bapak pernah jadi wali kota Blitar, tapi jadi wagub giveaway. Jadi gubernur nunggu Pak Ahok ditangkap. Yah. Ya Bapak mah nunjukin aja. Bapak nggak sepenting Pak Jokowi. Kalau dibandingin mah kayak langit sama kerak telur. Salah, kerak bumi. PSI, Partai Super Terbuka. Diteriakin tuh sama gajah. Oe, katanya. Makanya ya, jadi orang itu jaga lisan, jaga sikap. Semulia apapun dirimu, kalau kau tidak bisa menjaga sikap lisan, kau akan terjun bebas, kau akan delosor. Kau sudah diangkat harkat dan martabatnya oleh Pak Jokowi. Lu kok bisa bang? Itu bukan Pak Jokowi bang, itu partai. Kalau Pak Jokowi nggak jadi presiden, nggak akan mungkin jabatan gubernur Jakarta itu kosong. Karena Pak Jokowi jadi presiden, akhirnya wakil gubernur naik jadi gubernur. Nah ya kan, wakil gubernurnya siapa? Dicarilah dari partai yang sama dengan Pak Jokowi, yaitu si manusia barusan. Artinya apa? Secara tidak langsung Pak Jokowi lah yang mengangkat derajatmu kau celak. Dan kemudian kau menjadi gubernur dalam beberapa hari, ya kan? Setelah Ahok itu purna bakti lah sebagai gubernur. Masih aja macam kayak gini. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI